Halo, ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang dimana saya membahas terkait pengembangan kognitif, motorik dan estetika anak usia dini. Di sini ada latar belakang yang dimana dalam proses perkembangan kognitif, motorik dan estetika setiap anak akan berbeda karena dipengaruhi keluarga dalam memberikan didikan kepada anak. Keluarga atau orang tua harus mampu memberikan pelayanan penuh kepada anak, dimulai dari didikan etika, norma-norma kesopanan, perilaku yang positif, sampai peningkatan kualitas hidup. Kita masuk ke bagian yang pertama yang dimana perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, perkembangan kognitif anak usia dini melibatkan kemampuan berpikir, memahami dan memecahkan masalah. Ini mencangkup pengembangan motorik, perhatian, bahasa, dan penalaran. Stimulasi yang tepat melalui aktivitas yang menentang dan interaktif akan mendukung pembentukan jalur saraf yang kuat, esensial untuk pembelajaran di masa depan. Guru dan orang tua berperan sebagai fasilitator. Nah, yang berikut pembentukan konsep. Anak belajar mengklarifikasikan objek dan ide berdasarkan atributnya. Nah, yang berikut pemecahan masalah. Melalui permainan anak mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga, pengembangan bahasa. Kosakata dan struktur kalimat anak berkembang pesat melalui interaksi dan cerita. Bagian yang kedua, perkembangan motorik anak usia dini. Nah, perkembangan motorik dibagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan gerakan besar seperti berdiri, melompat, dan menyeimbangkan diri. Dan yang paling penting untuk koordinasi dan kekuatan. Sedangkan motorik halus melibatkan gerakan kecil seperti menggambar, menulis, dan mengencangkan baju yang membutuhkan ketangkasan dan persisil. Kedua jenis motorik ini saling mendukung dan berkembang seiring waktu melalui praktik yang konsisten. Nah, kalau di bagian motorik kasar ada 3. Yang pertama, berlari dan melompat merupakan bagian dari keterampilan motorik kasar yang paling penting. Keduanya berfungsi untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan fisik anak. 2. Melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola dalam kegiatan motorik kasar berfungsi untuk melatih kemampuan fisik, koordinasi, dan keterampilan sosial anak. Yang ketiga, menyeimbangkan diri. Nah, melatih keseimbangan tubuh mereka dalam berbagai gerakan fisik. Bagian motorik halus yang pertama ada menggambar dan melukis. Aktivitas ini membantu melatih gerakan jari-jari, meningkatkan koordinasi tangan mata, dan kemampuan kontrol gerakan yang halus. Yang kedua, memegang pensil dengan benar. Fungsi utamanya adalah memungkinkan anak untuk menulis dan menggambar dengan tepat dan efektif, serta membangun dasar untuk keterampilan menulis tangan yang mahir. Dan yang ketiga, memasukkan manik-manik. Melatih motorik halus karena memerlukan gerakan jari yang presisi untuk memegang dan memasukkan manik-manik ke dalam tali. Berikut perkembangan fisiologis anak usia dini. Perkembangan fisiologis mencangkup pertumbuhan fisik, sistem organ, dan kesehatan umum anak. Nutrisi yang cukup, tidur yang berkualitas, dan aktivitas fisik yang teratur adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Pemantauan rutin oleh tenaga medis juga esensial untuk memastikan semua sistem tubuh berkembang optimal dan untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sedini mungkin. Yang dimana pertama ada nutrisi optimal. Makanan bergizi mendukung pertumbuhan fisik dan fungsi otak. Yang berikut tidur berkualitas, membantu memulihkan tubuh dan konsolidasi memori. Yang berikut aktivitas fisik, membangun kekuatan otot, koordinasi, dan kesehatan jantung. Dan yang terakhir ada pemeriksaan rutin, memastikan pertumbuhan yang sehat dan deteksi dini masalah. Bagian E,
perkembangan emosional dan sosial pada anak usia dini, yang dimana aspek emosional dan sosial sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Perkembangan emosional meliputi kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri, serta empati terhadap orang lain. Dan perkembangan sosial melibatkan kemampuan berinteraksi, berbagi, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa. Lingkungan yang mendukung dan positif sangat esensial. Pertama, pengenalan emosi. Anak belajar mengidentifikasi perasaan dasar seperti senang, sedih, marah. Yang berikut interaksi sosial. Melalui bermain, anak belajar berbagi, bernegosiasi, dan bekerja sama. Yang ketiga, pengaturan diri, mengelola impuls dan respon situasi sesuai dengan tempat. Yang keempat, komunikasi efektif, mengungkapkan kebutuhan dan perasaan secara verbal dan nonverbal. Bagian F, keluarga sebagai wadah perkembangan sosial dan emosional, yang dimana keluarga adalah lingkungan pertama dalam dan paling berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional anak. Interaksi yang positif, pengasuhan yang responsif, dan model perilaku yang baik dari keluarga atau orang tua menciptakan fondasi yang kuat bagi anak untuk belajar empati, kepercayaan, dan keterampilan sosial. Lingkungan rumah yang aman dan penuh kasih sayang memungkinkan anak untuk mengeksplorasi emosi dan belajar cara berinteraksi dengan dunia luar. Yang pertama ada pengasuhan responsif, yang dimana orang tua menanggapi kebutuhan emosional anak dengan sensitif. Yang kedua, komunikasi terbuka, mendorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran secara bebas. Yang ketiga, model perilaku. Orang tua menunjukkan perilaku sosial dan emosional yang sehat. Dan yang keempat, lingkungan aman, rumah yang stabil dan penuh kasih sayang sebagai tempat berekspresi. Mengenali potensi estetika. Definisi kemampuan mengapresiasi keindahan meliputi seni, musik, dan alam. Aktivitas menggambar bebas, mewarnai, bernyanyi, menari, menikmati alam. Manfaat meningkatkan imajinasi, ekspresi diri, dan sensitivitas anak. Kita masuk di bagian penutup, di mana membangun masa depan melalui pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sebagian dijelaskan oleh Justin Ervin Pond di dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini, Konsep dan Pengembangan adalah investasi fundamental untuk masa depan. Dengan memahami dan mendukung perkembangan kognitif, motorik, fisiologis, emosional, dan sosial secara interaksi, kita dapat memastikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang berdaya, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi antara keluarga, pendidikan, dan komunitas sangat vital dalam mencapai tujuan ini. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.